Assalamualaikum. Gowo Kamasutra Jawa. Ketika Hanung bikin film mesum tapi penuh dengan makna. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling jujur. Waktu dengar judul Gowo Kamasutra Jawa, kalian mikirnya apa? Jangan bohong, pasti langsung ngebayangin Hanung Bramantyo bikin film semi biru, ya kan? Tenang, kalian gak sendiri kok, aku juga gitu, dan banyak orang yang begitu. Tapi jangan salah kaprah dulu, ini bukan film bokep, bukan. Ini tuh film dewasa, dan bukan karena banyak buka-bukaan, tapi karena isi kepalanya emang gak main-main nih film. Hanung Bramantyo di sini lagi bikin film paling ngeres sekaligus paling filosofis dalam karirnya. Serius, ini bukan cuma tentang kasur dan ranjang. Ya sama gak sih? Tapi tentang kultur, sejarah, spiritualitas, sampai politik negara. Jadi kalau kau cuma nyari adegan cocok tanam, emang dapet sih. Tapi di sini kalian juga bakal diajak mikir. Pusing dikit, ya nggak apa-apa lah. Toh sinematografinya, cakep banget. Sex ed-nya Jawa, bisa. Mistik ada. Romeo dan Juliet bonus. Film ini dibuka dengan suasana Jawa tahun 60-an. Dan dari awal udah kerasa banget kalau ini bukan sekedar kisah cinta-cintaan. Gowo itu bukan cuma seni ngajarin cowok biar tahan lama, tapi filosofi hidup. Ini tuh edukasi seks tapi versi klinik, elegan, dan ada dupa-dupa mistisnya. Kalau di barat ada Kama Sutra, nah di sini ada Serat Centini, kitab kehidupan yang bahas semuanya, termasuk soal cinta, seks lah, dan hidup rumah tangga. Oke, kita pause sebentar. Ingat, aku akan terlalu banyak ngomong soal seks di film ini karena emang filmnya seperti itu, tapi konteksnya positif. Oke, lanjut. Tapi yang bikin geleng-geleng adalah film ini gak puas cuma ngomongin itu doang. Ada kisah cinta ala Romeo dan Juliet, ada intrik politik zaman Orde Lama, sampai diselipin thriller tipis-tipis dan sedikit horor. Yes, ada horornya. Kalau disingkat, film ini kayak nasi rames, ada semua, tapi surprisingly enak. Ya enak sih. Dan yang paling nyebelin adalah dari semua itu masih nyambung. Hanung kayak lagi mabuk ide, tapi mabuknya positif. Dan konyolnya, dari semua karya-karyanya, aku paling suka ini. Gak perlu filter blur, tetap classy. Adegan-adegan panas di sini nggak norak, nggak pakai zoom ke dada, nggak pakai musik erotis ala-ala sinetron jadul tengah malam, enggak. Yang ada justru pengambilan gambar yang puitis, lighting yang lembut, blockingan kamera yang estetis. Lo nonton adegan ranjang tapi rasanya kayak ngeliat lukisan nyet. Dan anehnya, kita bisa ketawa juga loh. Film ini nggak malu jadi dirinya sendiri. Di satu sisi, ya emang mesum. Di sisi lain, spiritual. Kadang absurd, kadang dalam. Dalam loh, maksudnya ini dalam. Itulah. Kadang kayak Laskar Pelangi, kadang kayak entahlah, tapi ini versi 18+. Yang jelas, ini bukan film yang bisa kalian tonton bareng orang tua. Catet, dan juga bukan film yang bisa ditonton sama anak-anak. Otak kau dipakai, anak kau jangan ajak nonton film ini, ya. Otak kau dipakai sekali lagi, bodat. Tapi kalau kalian nonton sendirian, ya siap-siap malah mikir, loh, kok gue jadi pengen baca Serat Centini tadi ya? Hanung lagi pengen eksperimen dan kali ini gak gagal. Secara teknis film ini megah banget. Kota Jawa zaman dulu divisualisasikan dengan sangat serius. Production desainnya niat, kostumnya detail, musik tradisionalnya nempel. Bahkan sampai suara gemerincing gamelan pun berasa merasuk. Tapi yang lebih penting lagi, ini bukan Hanung yang pengen cari aman, tapi si Hanung yang kayaknya lagi pengen bilang, ya udahlah, gue yang bikin film, ya suka-suka gue. Dan hasilnya bisa dibilang ini salah satu film paling Hanung dalam tanda kutip di sepanjang karirnya. Over the top, iya, tapi kali ini overnya enak dilihat dan enak banget dinikmati. Eksperimen genre-nya juga menarik, romansa, sejarah, politik, ada horor, erotika, dan semua dicampur. Tapi tetap bisa bikin narasi utuh. Ya emang sih nggak semua plot ketutup rapi, tapi itu yang bikin diskusinya panjang setelah kita nonton film tersebut. Ngomongin soal cast, ini sih lumayan roller coaster ya. Alika Jantinia tampil mengejutkan banget. Devano Danendra
ku bilang Mama Iis Koede. Rehanun, Reza Rahadian, alah udah pasti aman. Tapi yang paling nyebelin dalam arti positif adalah Ali Fikri sebagai Bagas, seorang putra dari Kamanjaya. Dan pokoknya kalau ketemu orang kayak adik Bagas ini di dunia nyata, jewer aja bijinya. Lalu ada comebacknya Lola Amaria yang benar-benar classy dan totalitas comeback. Jenar Maesa Ayu juga muncul dengan vibe misterius, tapi yang paling mencuri perhatian justru Naila De Purnama sebagai Sri, anak angkat Gowok ternama Nyai Santi yang diperankan Lola Amaria. Dia muncul di akhir-akhir tapi aura final girl-nya kuat banget. Sayangnya setelah adegan kerennya dia malah menghilang kayak tokoh sampingan, padahal potensial banget jadi highlight. Oh ya, dan semua jajaran cast yang gak bisa ku sebutin satu persatu, kalian keren. Uncut, oh my god, tapi cukup bikin deg-degan. Uncut versionnya full course meal, bukan yang setengah matang. Dibandingkan si film Ono yang apa-apa ada versi cut dan uncut tapi kagak jelas, kali ini bisa kupastikan versi manapun tetap wild dan akan lebih lagi. Tontonlah uncut versionnya. Intinya kalau kalian pilih versi uncut, ya jelas lebih liar, lebih jujur, dan surprisingly lebih emosional. Oh ya, durasinya juga lebih panjang, sedikit aja sih. Nggak cuma nambahin adegan-adegan bercocok tanam yang lebih ekspresif dan artistik. Iya, artistik. Tapi juga bikin beberapa scene terasa lebih utuh secara narasi. Dan yang bikin geleng-geleng lagi, ternyata ini bukan soal nudity doang, tapi lebih keberanian Hanung Bramantyo untuk nunjukin sisi gelap dan vulnerable dari tiap karakternya. Terlalu spiritual sih, gak bohong. Ada momen aku malah diem, mikir, terus tiba-tiba merinding lagi dengan menonton orang Ewita Beng Beng. Aneh, tapi itu faktanya. So, apakah film ini jadi terlalu vulgar? Nggak juga sih, tergantung kalian melihatnya dari sudut pandang apa. Justru malah makin terasa jujur. Kayak nonton kisah cinta dan sejarah yang nggak ditutup-tutupi. Nggak dimaniskan tapi tetap elegan dengan cara yang raw. Film semi yang berisi, film sensual yang penuh dengan makna. Gowok Kamasutra Jawa bukan film buat semua orang. Tapi kalau kalian berani buka pikiran, ini salah satu film Indonesia yang paling berani, paling beda, dan paling spiritual dalam membicarakan seksualitas. Hanung berhasil menyatukan seni, sensualitas, dan sejarah dalam satu karya yang kadang absurd dan kadang cerdas, tapi selalu menarik. Ada momen ketawa, ada momen nahan napas, ada momen mikir, dan ada momen di mana kalian akan telan ludah sendiri. Dan yang terpenting adalah, ini film Indonesia yang ngajak kita ngobrol soal tubuh dan cinta. Tanpa harus jadi vulgar atau bahkan murahan. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak suka dengan film-film seperti ini. Dan share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa tahu apa sih pendapat kalian mengenai film Gowok Kamasutra Jawa. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.